Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis Arba'in An-Nawawi, yang pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-8 tentang kehormatan seorang muslim. Kita baca hadisnya. Al-hadisus samin, hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca artinya. Hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Barang siapa yang telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku, kecuali karena alasan yang hak, dan kelak perhitungannya di akhirat terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas hadis ini, kita baca dulu pula tahrij hadisnya. Hadis ini termasuk hadis yang sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh dua imam, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya hadis ini terdapat pada nomor 25. Kemudian Imam Muslim di dalam sahihnya pula hadis ini terdapat pada nomor 35. Demikian pula di dalam Musnad Imam Ahmad nomor hadis 8544, dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 2641, Imam At-Tirmizi di dalam sunannya terdapat juga dalam nomor hadis 2608, Ibnu Majah dalam sunannya juga dalam nomor hadis 71. Jadi menunjukkan hadis ini betul-betul mutawatir dan sahih. Maka Imam An-Nawawi memasukkan ini di dalam kitabnya Hadis Arba'in. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita maknai secara global sesuai dengan keterbatasan waktu, kalau sepintas kita pahami artinya atau kita dengarkan tadi arti dari hadis ini, seolah-olah menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama kekerasan. Jadi seolah-olah Rasulullah itu disuruh untuk memerangi orang yang tidak mau berislam. Umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi manusia hatta
Yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kayak orang yang tidak beriman itu diperangi. Sehingga hadis ini banyak dijadikan senjata oleh para musuh-musuh Islam untuk kemudian mendiskreditkan umat Islam ini, mendiskreditkan ajaran Islam ini, seolah-olah Islam adalah ajaran kekerasan. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Jadi tidak ada satupun catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Islam ini disampaikan dengan kekerasan. Kalaupun ada peperangan-peperangan di dalam Islam, peperangan-peperangan di zaman Rasulullah SAW, bukan dalam rangka untuk kemudian menjajah atau memaksa orang untuk memeluk Islam, bukan. Tetapi dalam rangka mempertahankan kalimatul haq, mempertahankan kalimat la ilaha illallah, mempertahankan izzul Islam wal muslimin. Ini pada kenyataannya seperti itu. Maka hadis ini sesungguhnya memberikan pelajaran dan pembelajaran kepada kita semua bahwa yang pertama, salah satu metodologi dakwah Islam itu memang berperang, tapi perang bukan menjadi satu-satunya cara. Bahkan ini adalah merupakan upaya yang terakhir di dalam mendakwahkan Islam, di dalam mempertahankan Islam. Justru ayat-ayat dakwah atau perintah-perintah untuk mengajak manusia kepada Islam ini penuh dengan kelemah lembutan. Antara lain dalam surat Ali Imran insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam fattu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Atau juga di dalam Al-Qur'an misalkan kita temui ayat-ayat dakwah ini yang membantah tuduhan bahwa Islam itu disampaikan dengan kekerasan. Misalnya kita temukan pula di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan untuk orang itu supaya masuk Islam, karena qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah jelas jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Surat Yunus ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jikalau Allah menghendaki, tentulah berimanlah semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia agar orang-orang itu beriman semua? Nah, ini menunjukkan bahwa pemaksaan dalam agama itu memang tidak dibenarkan. Surat An-Nahl yang ini sudah sering disampaikan untuk ayat dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran-pelajaran yang baik, dengan ajakan-ajakan yang baik. Atau kalau itu belum bisa, wajadilhum billati hiya ahsan, adakanlah sebuah mujadalah, adakan sebuah diskusi yang ilmiah untuk mendakwahkan Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka dari hadis ini jelaslah bahwa di dalam menyampaikan Islam ini kita butuh ketegasan, kita butuh sebuah langkah yang pasti di dalam menyampaikan dakwah ini. Tetapi juga kita tidak boleh kemudian berkeras di dalam
mendakwahkan Islam. Karena dengan kita itu menyampaikan Islam secara bijaksana, dengan itulah maka orang akan mau untuk mengikuti seruan dakwah ini. Dan itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di banyak riwayat betapa Rasulullah itu menyampaikan Islam dengan kelemah lembutan, betapa Rasulullah itu menyampaikan Islam dengan menjadi sebuah solusi kehidupan, sehingga dalam waktu yang relatif singkat revolusi Rasulullah itu 23 tahun dakwah beliau, 13 tahun periode Mekah, 10 tahun periode Madinah, Rasulullah mampu melakukan sebuah perubahan yang drastis dari masyarakat biadab menjadi beradab, dari masyarakat jahiliyah menjadi Islamiyah dalam waktu yang relatif singkat itu, karena dakwah Rasulullah yang lemah lembut. Jadi hadis ini tidak menunjukkan kekerasan Islam, tetapi justru menunjukkan ketegasan. Artinya ketika orang itu sudah bersyahadat, sudah menjalankan syariat Islam, maka terlindungilah hartanya, jiwanya. Adapun sesuatu yang di luar pengetahuan manusia, apakah dia itu Islamnya pura-pura dan lain sebagainya, itu nanti menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi satu tambahan iman bagi kita semua untuk senantiasa mencintai Islam kita ini, mencintai ilmu-ilmu agama, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar semua dari Allah, mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah semata-mata karena keterbatasan saya, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.